Shalom saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam secara online di dalam ibadah House of Grace. Kita bersyukur kalau kita masih dipertemukan walau secara online. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh melakukan ibadah kami Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami berterima kasih atas semua kesempatan yang Kau berikan di dalam setiap apapun yang kami alami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, kami siap Tuhan. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Oh, saat ini, Yesus.
Nikmati kehadiran Tuhan, nikmati hadiratnya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah lebih lagi. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. 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 Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara, saya ajak Anda yang di rumah untuk lebih lagi semangat lagi untuk menyembah Tuhan kita. Karena kita semua tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang mulia. Amin. Bunyi sangkakala telah terdengar, umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu sambut Sang Raja. Come on. Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Bunyi sangkakala telah terdengar, umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu sambut Sang Raja. Come on. Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, saya ajak untuk mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan.
biarkan Tuhan melawat kita lewat firman-firman-Nya. Dan mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, memandang wajah dan memandang indah wajah-Mu, oh, oh, dan memandang indah wajah-Mu. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan sekali hari ini saya diberi kesempatan oleh Pastor Villa dan Pastor Yuki untuk menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudaraku sekalian di House of Grace. Saya tidak mau menyanyiakan waktu saudara-saudaraku sekalian, saya mau ngambil kesempatan ini untuk membagikan kisah hidup saya dan juga saya rindu melalui kisah hidup saya itu juga boleh memberkati saudara-saudaraku sekalian. Hari ini saya mau memberi title atau judul sermon saya, God Deliver Us Out of Egypt. Saudara-saudara mungkin ada beberapa yang tahu nama saya Yohana, saya dari Indonesia, bukan dari kota besar, saya berasal dari Sragen dan bahkan kota ini tidak terlalu terkenal. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah travel ke Solo, kota ini tuh 1 jam dari Solo ke arah timur dan tidak banyak orang tahu mengenai kota ini. Jadi saya berasal dari kota ini, papa saya adalah seorang misionari. Kami terbiasa dengan hidup apa adanya, hidup sederhana. Jadi tapi
tidak menutup kemungkinan untuk bermimpi besar. Jadi ketika saya masih kecil, papa saya seorang misionari, dia sering berkata kepada saya, meskipun kita berasal dari kota kecil, jangan pernah izinkan mimpi kita juga kecil. Kalau bisa kita bermimpi besar. Dan saya bersyukur ada orang-orang dalam hidup saya yang punya peranan penting, yang bisa membuat saya, memacu saya untuk tetap bermimpi tinggi. Dan ketika saya berusia mungkin 19 atau 20 tahun, saya merasa bahwa ada suatu panggilan dalam hidup saya. Saya tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Saya tidak mau membuang masa muda saya. Kemudian saya bergumul, saya berdoa, sampai di suatu ketika Tuhan pernah berkata, aku akan membawa kamu ke tempat di mana kamu belum pernah menginjakan kakimu di sana untuk aku persiapkan dalam ladang pelayananku. Ketika saya mendengar itu, saya merasa kaget, maksud Tuhan itu apa gitu, karena banyak sekali tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi. Dan tiba-tiba benua Australia itu muncul dalam benak saya, dalam pikiran saya. Dan another word yang saya dapat adalah Hillsong College. Bahkan sebelumnya saya belum tahu kalau Hillsong sebetulnya ada college. Yang saya tahu adalah Hillsong punya lagu-lagu yang sangat menarik. Dan di usia saya sering sekali mendengar lagu Hillsong. Jadi buat saya tuh sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat asing, sesuatu yang belum pernah saya mengenal terlalu dalam. Dan waktu itu ada satu dorongan dalam hati saya untuk kemudian melihat apa sih Hillsong, apa yang mereka lakukan. Dan dari situ saya tahu bahwa Hillsong ada college. Nah, kemudian saya merasa bahwa apakah ini panggilan Tuhan dalam hidup saya untuk membawa saya ke Australia untuk sekolah di Hillsong dan kemudian having journey with God. Saya cuma bilang begini, yes Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau bawa saya ke sana, saya available, saya siap Tuhan. Dan beberapa minggu kemudian saya mulai tanya-tanya, saya mulai kirim aplikasi, kemudian tidak lama mereka follow up dan sampai akhirnya saya bisa ke Australia. Salah satu-satunya tujuan saya di Australia adalah sekolah. Nah, ketika saya datang ke Australia, banyak sekali challenge yang saya hadapi. Saya merasa there is a cultural gap. Saya merasa saya tidak fit dengan negara seperti Australia yang segala sesuatunya sangat develop compare dengan negara di mana saya berasal, kota di mana saya berasal. Segala sesuatunya itu sangat like simple and sederhana dan kita terbiasa untuk hidup berjuang di tengah-tengah keterbatasan kita. Tapi itu justru menjadi bekal ketika saya datang ke Australia. Pernah satu ketika saya mengalami masa di mana ada kesulitan finansial, dan waktu itu apa yang saya lakukan, saya sempat komplain sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan bawa saya jauh-jauh ke Australia tapi saya ujung-ujungnya harus menghadapi masa-masa sulit. Kenapa saya tidak bisa pergi ke market untuk ke food store untuk beli makanan waktu itu. Dan waktu itu ada suara Tuhan yang sangat menggelitik. Di situ Tuhan bilang begini, aku tidak membawa kamu ke Australia untuk mencari makanan. Aku membawa kamu ke Australia untuk aku ubah cara pikir kamu, untuk mengubah karakteristik kamu, perspektif kamu. Dan ketika saya mendengar suara Tuhan ini mengingatkan saya, I go straight to the Bible dalam Keluaran 16, Exodus 16. Di situ ada satu kisah ketika Allah memanggil bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Mesir. Yang terjadi adalah bangsa Israel ini bangsa Israel ini sangat-sangat sempit cara pikirnya, sehingga mereka mengira bahwa Tuhan sedang leading mereka kepada punishment atau kehancuran, dan mereka sempat komplain. Mereka bilang begini, Tuhan, di Mesir kita tidak pernah makan makanan, kita tidak pernah mengalami kelaparan, tapi kenapa mengikut Engkau justru ini yang kita hadapi, kelaparan, kesusahan, melewati padang gurun. Dan itu membuat mereka komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Dan kadang itu juga resonate di cara pikir kita. Kadang ketika kita mengikut Tuhan, mungkin ada Bapak Ibu sekalian pernah
pernah nggak merasa waktu kita ngikut Tuhan, kita mentaati apa yang jadi maunya Tuhan, ternyata lebih susah daripada mengikuti apa yang menjadi keinginan dunia. Nah, hari ini kita mau mengulas lebih banyak tentang hal ini, karena itu yang saya rasakan ketika pertama kali saya datang ke Australia. Saya pikir, oh mungkin ketika saya bilang yes sama Tuhan ke Australia, artinya hidup itu akan mulus. Tapi ternyata tidak. Tuhan izinkan saya melewati masa-masa sulit, masa-masa kritis, sampai saya tidak bisa beli makanan. Dan di situ Tuhan bilang, kalau ke Australia tujuannya hanya mencari makanan, engkau bisa tinggal di negaramu, di tempat di mana kamu berasal. Tapi cara pikirmu akan sama, cara pikirmu masih menjadi seperti seorang budak. Bukankah itu hal yang serupa yang terjadi terhadap bangsa Israel? Mereka bisa makan makanan yang lezat, makanan yang enak di Mesir, tapi mereka masih memiliki cara pikir sebagai seorang budak. Nah, hari ini saya mau ajak kita sama-sama baca dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 5. Di situ firman Tuhan mengatakan, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, peristiwa dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 5 ini adalah masa di mana bangsa Israel pertama kalinya keluar, the first journey where the journey just began. Jadi ketika mungkin lebih tepatnya mereka diperkenalkan secara khusus, secara pribadi siapa Tuhan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu selalu intentional. Ketika Tuhan memanggil kita, itu selalu ada reason. Kalau Tuhan itu mengizinkan kita melewati sesuatu, itu selalu ada reason. Tuhan bukan pribadi yang karena aku punya waktu kosong, so makanya aku mau therefore I want to do this and that, and He created us. Kita semua ini bukan hasil atau produk waktu kosong, karena kita semua ini Tuhan intentionally create kita dengan purpose. Kalau seseorang berkata I intentionally going to see you, artinya ada satu purpose. Nggak mungkin cuma pengen ketemu tanpa ada purpose kalau itu bukan intentional. Jadi Tuhan ketika dia create kita itu selalu ada purpose. Nah, ketika bangsa Israel dibawa keluar, itu sebetulnya ada satu purpose, supaya mereka tidak tinggal di tanah di mana mereka menjadi budak. Tuhan tidak mau umatnya itu menjadi budak. Saudaraku, tentu saja budak dalam konteks ini adalah bangsa Israel menjadi budak bagi bangsa Mesir. Dan bisa dibayangkan, orang yang menjadi budak itu mereka bekerja siang malam, tapi mereka tidak menghasilkan apapun. Nah, Tuhan tidak mau umatnya itu menjadi budak. Tuhan tidak mau kalau kita bekerja keras for something yang tidak ada meaningnya. Kita bekerja keras for nothing. Tuhan mau membayar kita sesuai dengan jerih payah kita, sesuai dengan kerja keras kita. Dan ini yang Tuhan mau tunjukkan bagi bangsa Israel. Tapi sebelum bangsa Israel masuk ke
masuk dan menikmati upahnya, mereka harus dibentuk dulu karakternya. Nah, kita semua juga menghadapi hal yang serupa. Saya percaya saudara-saudaraku di sana, Bapak Ibu, ada satu panggilan Tuhan dalam hidupmu, tapi disertai juga dengan proses, disertai juga dengan masa-masa di mana kita harus membayar harga. Bangsa Israel diseleksi sama Tuhan. Mereka melewati masa yang panjang. Sampai akhirnya hanya orang-orang pilihan yang bisa masuk dalam tanah perjanjian. Nah, di sini waktu kita berbicara soal food, di ayatnya yang ketiga, di situ dibilang, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Nah, bangsa Israel masih berpikiran sempit. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dijanjikan untuk terbebas dari setiap belenggu-belenggu perbudakan atas dunia ini, kita masuk lagi ke situ karena kita sebenarnya sudah dipanggil keluar gitu. Tapi bangsa Israel ini, mereka malah justru berpikir kayaknya jadi budak lebih enak. Kenapa? Karena masih bisa makan makanan yang makan makanan berlemak, daging dan roti dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, food atau makanan di sini berbicara tentang pleasure. Nah, pleasure. Banyak orang yang berkata, "Oh, saya mau bekerja sekeras mungkin waktu saya muda. Nanti supaya di usia saya yang ke-40, 50 saya sudah bisa pensiun lebih awal, kemudian bisa menikmati uang-uang yang saya kumpulkan." Tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kita tidak bisa, belum tentu kita akan mencapai usia 50 tahun atau 60 tahun. Kita nggak pernah tahu akan apa yang terjadi. Dalam Amsal di situ juga dikatakan ketika kita bekerja keras kita juga harus menikmati. Jangan sampai kita terlalu mengejar pleasure, jangan sampai kita terlalu mengejar comfort zone, kenyamanan. Nah, banyak dari kita mau mengejar kenyamanan dalam hidup ini. Tapi Tuhan, Allah kita, Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk mencari comfort zone, mencari kenyamanan. Tuhan selalu mengajak kita keluar, going through the adventure. Ketika kita diajak berpetualang dengan Tuhan, itu adalah masa-masa paling indah. Karena apa? Kita akan melihat bagaimana Tuhan memprotek kita, melihat bagaimana Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, melihat bagaimana Tuhan menopang kita, melihat bagaimana Tuhan tidak membiarkan kita terjatuh. Nah, itu yang kita alami ketika kita going through the adventure with God. Saya berharap teman-teman, saudara-saudaraku yang menyaksikan online, jangan sampai mengizinkan hal-hal yang sifatnya sementara menjadi master kita. Firman Tuhan mengatakan kalau bukan uang, kalau bukan Tuhan yang menjadi master kita, ya mungkin uang yang menjadi master kita. Tapi kita tidak bisa memiliki dua-duanya sebagai master kita. Nah, ini artinya apa? Dalam dunia ini terlalu banyak hal yang membuat kita ingin mencapai ini, kita mau meraih ini, meraih itu. Kadang itu membuat kita menjadi stres, menjadi living under pressure. Dengan segala ekspektasi, mimpi-mimpi kita, mungkin hal-hal yang kadang terlalu mengikat kita, membuat kita justru menjadi budak atas achievement kita, menjadi budak atas pekerjaan kita, menjadi budak kepada bos kita. Memang kita mendapatkan uang, mendapatkan gaji, tapi kalau kita justru takut kepada bos dibanding takut kepada Tuhan, nah itu artinya kita sedang ada dalam perbudakan. Jangan sampai kita ada dalam perbudakan. Tuhan mau membebaskan kita. Kita bukan manusia yang hidup under authority of man, tapi kita under authority of God. Jadi setiap keputusan yang kita ambil, kita harus tahu apa yang jadi, apa hati Tuhan di setiap keputusan yang akan kita ambil. Nah, itu yang saya alami. Kalau saya tinggal di kota di mana saya berasal, di negara saya berasal, mungkin saya tidak menjadi who I am hari ini. Saya bersyukur dan saya sangat percaya diri ketika saya menceritakan ini kepada anak saya in the future, kepada cucu saya in the future, kalau Tuhan masih memberikan umur panjang. Saya
saya bisa dengan yakin saya bilang I'm glad that I take that decision. Saya bangga karena saya berkata yes kepada Tuhan. Meskipun ujung-ujungnya banyak kesulitan dan challenges along the way. Jadi itu yang dimaksud. Memang kesulitan itu banyak, challenges itu banyak. Tapi Tuhan mengajak kita untuk come on, come with me. Go through the adventure with me. Jadi kita sudah belajar bahwa food itu berbicara tentang pleasure, tentang kenyamanan, tentang comfort zone. Kadang Tuhan akan membawa kita keluar supaya dengan kita keluar dari comfort zone. Saya merasa bahwa ketika saya berada di negara saya mungkin akan bergantung banyak dengan community di mana saya berasal. Saya merasa sudah nyaman, saya tidak perlu berubah, saya tidak perlu menjadi manusia yang lebih baik. Saya sudah everything is just settled. Jadi parents juga sudah settle, rumah juga sudah ada. Kita nggak perlu berpikir banyak. Tapi ketika kita datang di negara yang baru, kita berjuang begitu luar biasa untuk mempertahankan hidup, mempertahankan panggilan yang Tuhan sedang taruh dalam hidup kita. Nah, yang kedua adalah mana. Yang pertama tadi food berbicara tentang pleasure, dan sekarang yang kedua adalah mana. Apa itu mana? Mana ini berbicara tentang provision. Sama-sama makanan, dua-duanya ini sama-sama makanan. Yang pertama food yang mereka dapat di Mesir. Memang kalau dipikir ya, dunia bisa menawarkan segala sesuatu yang lebih indah, lebih nyaman, segala sesuatu lebih, bisa dibilang lebih handy sekarang, lebih menggiurkan lah kalau kita bisa menilai. Sedangkan kalau mengikut Tuhan kok rasanya banyak kesulitan, kenapa harus susah-susah sih gitu. Ikut Tuhan tuh lebih banyak susah-susahnya gitu. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir, selama perjalanan kita dengan Tuhan lebih banyak senangnya daripada susahnya. Memang ada waktu-waktu kita harus susah gitu, diproses, dibentuk karakternya, tapi lebih banyak kemenangan, karena kemenangan itu sudah ada di tangan Tuhan. Kita mengalami kemenangan after kemenangan, victory after victory. Nah, mana ini God's provision? Isn't that amazing? Kita like having God our back. Seperti kita tuh punya, setiap kali kita mau jatuh ada yang menopang, setiap kali kita mau jatuh ada yang menopang lagi. Dan bukannya itu luar biasa gitu. Setiap kita, contohnya saya percaya semua dari kita punya insurance. Ketika kita punya insurance, itu tujuannya apa sih? Supaya waktu kita lemah, kita weak, kita sedang sakit, kita tidak bisa ngapa-ngapain, di situ insurance will cover us. Nah, sama seperti ketika kita tuh menggantungkan diri kepada Tuhan, bangsa Israel oke deh, say yes sama Tuhan, dan gak perlu komplain lah, ikut aja apa yang jadi maunya Tuhan. Sebetulnya itu seperti such an assurance gitu, Tuhan yang akan backup. Kalau kita jatuh, dia akan angkat lagi. Ada satu pujian mengatakan bahwa apabila ia jatuh, tidak akan dibiarkannya sampai tergeletak. Jadi itu yang menjadi jalan hidup, itu yang menjadi janji Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita tuh terlalu banyak asik dengan comfort zone. Tuhan mau bawa kita keluar supaya ada satu intimasi hubungan bersama dengan Tuhan. Nah, dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, di situ juga ada satu janji Tuhan. Saya mungkin akan hanya baca sebagian, tapi di situ berbicara tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kenapa Tuhan Yesus bilang bukankah hidup itu lebih penting? Supaya kita itu terbuka pemahaman kita akan apa yang kita kejar di dunia ini. Bukan hanya hal-hal fisik yang Tuhan mau kita fokus, tetapi Tuhan mau kita itu fokus kepada hal-hal yang juga sifatnya eternal. Hidup itu bukannya, kita udah dapat hidup kekal, bukannya itu suatu anugerah yang besar. Kalau Tuhan bisa mati di kayu salib untuk menebus hidupmu, apakah Tuhan tidak sanggup menebus segala beban-beban dalam hidupmu? Apakah Tuhan tidak sanggup melepaskan engkau dari setiap persoalan-persoalan dalam hidupmu? Apakah dia tidak sanggup menyembuhkan segala penyakitmu? Karena Tuhan, yang paling berat saja Tuhan sudah bisa lakukan di kayu salib, apalagi tanggungan-tanggungan dalam hidup ini yang sifatnya lebih fisikal atau lebih jasmania. Saya percaya bahwa kalau Tuhan Yesus bilang jangan khawatir, Tuhan itu
intentional seperti yang saya bilang. Dia tidak mungkin berkata seperti itu tanpa ada purpose, ada meaning. Satu hal yang perlu kita tahu bahwa Tuhan mau kita itu tidak terikat kepada hal-hal yang sifatnya hanya duniawi. Tuhan juga mau ada keseimbangan, balance. Jangan cuma berpikir tentang memang kita perlu makan, memang kita perlu saving untuk biaya anak sekolah, untuk banyak hal. Tapi jangan sampai hati kita terikat ke situ. Nah, ada waktu-waktu tertentu ketika kita udah saving up, Tuhan bisa minta. Nah, kita nggak pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, tapi Tuhan mau aku yang harus jadi nomor satu, Tuhan yang harus jadi nomor satu. Nah, jangan khawatir. Mana berbicara tentang God's provision. Ketika kita ikut Tuhan, sudahlah, kamu nggak usah berpikir soal how to get more. Just have enough. Kalau Tuhan kasih lebih, artinya waktunya kita untuk berbagi. Nah, dari semua journey yang mereka hadapi ini, bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, saya melihat bahwa orang-orang yang berani berkata yes sama Tuhan, inilah mereka yang bisa bertahan. Mungkin ada orang-orang yang ikut keluar karena mereka merasa, oh karena orang-orang yang bangsaku semuanya keluar, jadi aku mau ikut keluar juga. Jadi mereka sebetulnya, apakah mereka udah bilang yes atau no, itu personal. Kita nggak pernah tahu. Apa mungkin karena my tribe is going out, semuanya pergi, saya nggak mungkin tinggal di sini sendiri. Nah, mungkin ada beberapa dari mereka dan mereka ujung-ujungnya menjadi complainer. Mereka komplain sama Tuhan, kenapa kita makan ini, kenapa kita tidak dapat perlakuan spesial. Nah, kadang Tuhan membawa kita keluar supaya kita tidak terlalu nyaman dengan kondisi kita sebelumnya. Kita bukan orang-orang yang dipanggil untuk menjadi budak, dan bukan orang-orang yang dipanggil untuk tinggal di tenda, tapi kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mengalami petualangan pribadi bersama dengan Tuhan, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Saya rasa kita tidak bisa mengalami Tuhan lebih jauh lagi kalau kita tidak mengalami permasalahan dan persoalan dalam hidup kita. Jadi saya mau undang teman-teman, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengingat lagi apa yang saya lakukan 7 tahun yang lalu. Saya bilang yes sama Tuhan. Memang banyak tantangan dalam hidup saya sempat jatuh, saya sempat merasa saya tidak, saya kayaknya bukan perfect fit untuk panggilan Tuhan ini. Saya merasa saya unqualified. Waktu saya pertama kali datang ke Australia, saya bahkan tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup di sini. Padahal waktu itu goalnya cuma 1 tahun. Saya mikir, mungkin setelah 6 bulan saya harus pulang karena saya tidak punya cukup biaya untuk bertahan di Australia. Tapi sekarang bukan hanya 6 bulan, saya tinggal di sini sampai 7 tahun dan menyelesaikan pendidikan. Saya rasa itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena saya rasa masuk ke tanah perjanjian itu perlu ada waktu di mana kita diproses. Apakah kita siap menerimanya? Kadangkala kita merasa, oh ya Tuhan, aku siap. Tapi Tuhan tidak melihat apa yang kita perkatakan. Tuhan melihat isi hati kita, Tuhan melihat attitude kita, Tuhan melihat apakah kita sudah memiliki hati yang lembut untuk diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Saya mau mengundang teman-teman untuk menjadi bangsa Israel yang berhasil masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka yang bilang yes, dan mereka yang benar-benar komitmen dengan apa yang mereka perkatakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Meskipun itu susah, meskipun itu harus bayar harga. Tapi ingat, meskipun bayar harga, mereka mendapatkan suatu reward yang bisa dinikmati oleh generasi-generasi seterusnya. Sekarang kalau kita lihat bangsa Israel sangat advance di banyak hal. Nah, itu juga salah satu bentuk janji yang jangan sampai kita cuma mau menikmati kesenangan yang hanya kita sendiri yang menikmati, tapi bagaimana generasi selanjutnya. Nah, satu-satunya yang bisa menjamin generasi Bapak Ibu Saudaraku sekalian adalah Tuhan Yesus. Karena dia yang membawa salvation, dia yang membawa a new covenant dalam hidup kita untuk kita bisa
kita bisa menikmati. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa, kita tidak perlu merasa wah saya orang berdosa. Kalau zaman dulu perlu ada bawa persembahan, bawa domba. Sekarang kita tidak perlu. Kita hanya perlu diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus. Saya mau bertanya juga kepada saudara-saudaraku yang mungkin menyaksikan online. Mungkin ada teman-teman yang dulu waktu kecil pernah datang ke Sunday School, dan sampai sekarang karena keadaan dalam hidupmu engkau merasa bahwa agama tuh bukan lagi my thing. Well, I wanna tell you, it's not about religion. Ini bukan mengenai agama, tapi ini mengenai relationship pribadi teman-teman dengan Tuhan. Saya mau memperkenalkan Tuhan Yesus. Kalau teman-teman ada yang belum tahu siapa Tuhan Yesus, undang dia masuk dalam hidupmu. Maukah engkau mengalami adventure bersama dengan Tuhan, mengubahkan? Jangan sampai kita di comfort zone terus, karena di comfort zone kita tidak akan berubah. Kita akan jadi orang yang sama terus, tidak akan berubah. Saya mau ajak kita sama-sama, ayo kita menjadi the best version of us. Dan satu-satunya yang bisa melakukan itu dalam hidupmu adalah Tuhan Yesus. Saya mau sama-sama ajak kita dalam doa. Saya berharap firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan membawa satu gebrakan baru, semangat baru untuk kita tidak hanya stay atau stuck di satu stage saja, tapi kita mau move forward. Untuk teman-teman yang belum mengenal Yesus, hari ini adalah kesempatan di mana engkau bisa mengundang Yesus secara pribadi masuk dalam hidupmu, and it's going to be a big step for your life. A big step. Dan saya percaya ketika engkau mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, engkau akan melihat bagaimana Tuhan membawa engkau from glory to glory, from victory to victory. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Aku mau berdoa untuk saudara-saudaraku saat ini Tuhan, yang mungkin in their quiet place Tuhan, mereka mau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa salvation in their hand, in Jesus name Lord. Mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Darah-Mu tercurah di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami, dan kami mau mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa buat teman-teman, sahabat-sahabat yang mengaku, yang mau menerima Yesus masuk dalam hidupnya Tuhan. Engkau buka jalan bagi mereka untuk menemukan komunitas yang paling tepat, di mana iman mereka boleh bertumbuh, iman mereka boleh dipupuk Tuhan, dan mereka boleh mengalami adventure pribadi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan saya mau berdoa berkat bagi saudara-saudaraku sekalian. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Saya mau take it personal, dan saya mau ucapkan berkat bagi kehidupan Bapak Ibu. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Kau nyatakan atas hidup kami. Firman Tuhan boleh mengingatkan kami, jangan hanya kami stuck dengan keadaan with the comfort zone Tuhan, tapi mengingatkan kepada kami untuk kami boleh keluar dari comfort zone dan melihat kebesaran tangan Tuhan lebih lagi dimaksimalkan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, setiap persoalan, tantangan, struggle yang Tuhan kami hadapi ketika kami bilang yes Tuhan, itu semuanya sudah Kau tanggung di kayu salib, dan kami melakukan bagian kami dengan sukacita, dengan percaya penuh Tuhan, karena Engkau yang akan menopang kami, Engkau yang akan senantiasa memegang tangan kami Tuhan, dan kami tidak akan pernah tergeletak jatuh, karena Tuhan Engkau menjamin seluruh kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengucapkan berkat, hamba mengucapkan blessing kepada setiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka mengalami Tuhan secara personal, biarlah Tuhan keluarga mereka diberkati, apa yang menjadi pekerjaan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Mari Engkau juga boleh berkat-berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi saudaraku, sangat bersyukur, dan saya berharap saudaraku sekalian diberkati melalui firman Tuhan hari ini. God bless you.